6 Juni 2008, dimana tanggal 6 itu ya aku dikasih sesuatu, yaitu berupa anak perempuan yang cantik, yang sempurna. Meski ayahnya tidak mau mengakui bahwa itu anaknya, oke, aku terima. Sebagai ayah biologisnya, laki-laki ini menolak anak perempuanku ini sebagai anaknya. Ini nggak sekedar cerita, nyesek juga ya, nggak apa-apa. Ini Allah memberi aku kepercayaan, meski aku memakai pakaian seperti ini belum bisa tertutup. Ya maaf jika ya inilah bentuk rasa syukurku, bentuk rasa bahagiaku diberi seorang anak perempuan. Meski 14 tahun lamanya anak perempuanku ini belum pernah melihat sosok wajah ayahnya. Nggak apa-apa. Yang penting bagaimana caranya aku bisa membesarkan anakku ini tanpa seorang ayah baginya. Aku tetap berjuang. Kembali lagi, itu ceritaku. Di tanggal 6 ini, 6 Juni, aku berdoa di hari ulang tahun yang ke-14, semoga tambah dewasa, tambah bisa membuat bahagia orang-orang di sekitar kamu, bisa berguna bagi ya bangsa dan negara. Semoga ringan tangan, maksudnya ringan tangan ini selalu membantu orang yang membutuhkan kamu. Satu lagi, dan jangan penuh dendam. Dan perbanyaklah untuk memaafkan semua orang yang selalu jahat sama kamu. Mama yakin pasti kamu ke depan akan kuat. Meski sampai saat ini di umur 14 tahun ini Mama belum bisa membahagiakan kamu, belum bisa menyenangkan kamu. Tapi Mama wish all the best for you, selalu berdoa yang terbaik untuk kamu. Mama belum buka identitas siapa yang kamu. Perlahan-lahan Mama sedikit membuka, supaya apa, kamu tuh menyiapkan mental kamu kalau ada realita hidup yang belum kamu ketahui.
Mama ucapkan banyak terima kasih sama kamu anakku. Berkat kalian, kakak dan kamu, Mama jadi kuat, fighter. Meski Mama belum bisa membahagiakan kalian, Mama senang kalian udah mau senyum sama Mama. Mama menangis bukan karena Mama sedih, menyesali penyesalan masa lalu, tidak. Mama bahagia kalian berdua bisa tumbuh kembang dengan baik. Mama hanya mendoakan kalian, untuk kakak dan Mbak, wish all the best for you. Sebetulnya tuh Mama ingin perlahan untuk membuka siapa ayah kandung Mbak. Tapi adik pulang. Loh, HP-nya di Mah, Gak tahu, itu cari sana toh. kamu HP-nya dikubur. Iya, Ding. Balik nonton. Sedikit intermezzo tentang Windy ya. Oke, happy birthday Naya yang ke-14. Semoga panjang umur, semoga selalu bahagia, dan ke depan semoga siap menerima realita hidup yang ada ya. Oke, itu sedikit cerita aku tentang anak perempuanku. Aku nggak mau lama-lama bercerita yang membuat tidak membuat aku sedih, tidak, karena mungkin itu pelajaran berharga bagiku, dan aku bersyukur alhamdulillah bisa melewati itu semua. Mungkin di pikiran kalian bilang aib sendiri kok dibuka, tidak. Oke, kalau kita kelas balik, ini aku share ke kalian supaya apa? Kalian yang pernah mengalami seperti aku tetap semangat ya, tetap jalani hidup ini. Apapun kita ke depan kita nggak tahu, tetap jalani. Oke, kita sedikit kilas balik ke story babiku. Mungkin tetanggaku, kampungku semua udah tahu siapa babiku. Punya istri 3. Kanjeng mamaku yang kedua. Pertama ini nggak tahu ya, masa pacaran atau saling gini-gini, saya nggak tahu, menghasilkan anak 1. Itu pun aku alami sama aku yang anakku perempuan. Kalau oke, ini kanjeng mamiku kedua, lahirlah aku dan 2 adikku laki-laki. Setelah ini sukses, banyak usaha ya, emang benar yang melumpuhkan seorang laki-laki itu harta, tahta, dan wanita. Nih, ketiga, nih punya adik perempuan aku, mungkin sampai sekarang, mungkin ya kalau nggak salah itu 23 atau 24 tahun aku belum pernah melihat wajahnya. Kalau ibuku yang ketiga aku pernah lihat wajahnya, tapi kalau adikku perempuan ini mungkin kurang lebih 23 tahun belum pernah lihat wajahnya. Itu
Oke, ini mungkin bisa dibilang karma orang tua, bisa juga. Kalau menurut aku pribadi mungkin ini perjalanan hidup yang aku harus jalani. Maka kenapa? Setiap kita diuji pasti langkah kita 1, 2, 3 ke depan lebih maju daripada orang yang belum mengalami masalah-masalah. Itu menurut aku pribadi. Ya memang benar, ayahku 3, aku 2. Pertama, nikah muda, anak laki-laki. Kedua, anakku perempuan, beda ayah, tidak diakui yang perempuan. Hampir sama dengan cerita babeku yang sama yang pertama. Tapi kami pun sekarang setelah kepergian babeku, hubungannya tetap baik. Sebisa mungkin menjaga tali silaturahmi. Karena yang ketiga itu jauh di luar kota, ya kami belum bisa bersilaturahmi. Setelah kepergian babiku pun kondisi ekonomi keluarga aku pun morat marit, sampai aku sendiri pun sampai sempat dirawat di rumah sakit Amino. Kalau kalian sudah melihat videoku yang ada itu apa ya judulnya itu, yang aku tempel di kertas, masalah-masalah itu belum seberapa. Itu hanya gambaran sedikit dari permasalahanku yang sesungguhnya. Nah itu intinya gini ya, setiap orang tua yang dilakukan misalnya baik, anak cucunya mungkin akan baik. Kalau orang tuanya melakukan hal-hal yang negatif atau buruk, ya cenderungnya ke anaknya. Tergantung nanti mental kuat anaknya tidak. Kalau tidak ya pasti akan runyam, akan bubar. Contohnya kalau mungkin pejabat korupsi ya, oke, yang korupsi itu orang tuanya. Dampaknya ke siapa? Ke anak sama istri sama keluarga besar. Ya kalau istri sama anak keluarga besarnya kuat mentalnya. Kalau tidak, mungkin ada yang setiap hari nangis, atau mungkin ada yang malu, mau ke sana malu, mau ke sini malu, dan akhirnya berdiam di rumah, atau mungkin pergi keluar, pindah keluar kota. Itu ya. Kenapa aku bisa bilang seperti ini? Ya ini pernah aku alami sendiri. Ada yang lagi heboh itu, artis Rizky Aditya dan Mbak Weni. Rizky Aditya pernah, dia satu atap lah, punya anak perempuan. Versi Mbak Weni sih pernah, anak yang udah perempuan lahir udah 2 tahun ini, dia pernah corone di momong lah, dimong sampai 2 tahun. Habis itu pergi tidak ada kabar. Mungkin sekarang anaknya udah besar 10 tahun ya. Mbak Weni pun berjuang. Mungkin pola pikirnya Mbak Weni seperti ini. Ya mas, ini anak sama aku. Selama misalnya kalau menurut Mbak Weni, misalnya Mbak Weni meninggal, cerita realita hidupnya anaknya ini punya bapak meski belum bisa mengakui. Makanya Mbak Weni pun tetap berjuang untuk mendapat pengakuan dari Rizky Aditya yang sudah menikah dengan Citra Kirana dan punya anak 1 cowok. Oke, Mbak Weni berhak berjuang untuk mendapatkan pernyataan ayah biologis dari si keke ini ya, anaknya ya. Beliau punya uang. Kalau aku orang ekonomi menengah ke bawah, apalah daya. Ya sudah, terima realita yang ada, jalani hidup ini. Sebisa mungkin berjuang untuk anak ini. Kalau nggak kita, siapa lagi? Mungkin maksudnya kalau aku ya, kalau
aku ini benar-benar ini ayah biologisnya laki-laki ini, ya aku tuh orangnya yo gimana ya, kalau iya iya, kalau tidak tidak. Meski si laki-laki ini tidak mengaku, ini terserah, tidak apa-apa. Kembali lagi ke diri kita, mungkin karena kita main titit ya akhirnya jadinya seperti jadi buah cinta, ya nggak apa-apa. Kalau buat aku, kalau si laki-laki ini tidak menganggap buah cinta, ya terserah. Ini apa ya namanya, perbuatan yang aku lakukan pasti ada dampaknya itu. Oke, terus sedikit flashback, sedikit ceritaku. Semoga kalian yang mengalami peristiwa seperti ini atau masalah seperti aku ini tetap semangat, biar bagaimanapun itu tetap anak kita. Sebisa mungkin ya diberi kebahagiaan atau kehangatan keluarga. Oke, tetap semangat.